atau stratigrafi tanah. Lapisan-lapisan tanah yang biasanya terdiri atas salah satu partikel atau campuran dari beberapa nama tanah berikut ini. Kalau kita ambil songgok tanah, kita lihat terdiri dari salah satu atau campuran dari beberapa partikel tanah berukuran sebagai berikut ya. Yang pertama adalah berangkal atau boulders, partikel batuan berukuran 25 sampai 30 cm atau ukuran kepala manusia. Ya. Kalau Anda mengatakan ada sebesar meja, ya masih boulder juga, selama terlepas dari batuan induk itu tanah. Ya. Boulder yang secara umum biasanya berukuran ini kan sudah di kecil-kecil ya. Jadi ya tidak terbatas pada ukuran ini saja, asal terlepas dari batuan induk itu boulder. Kemudian krakal atau kobel, partikel berukuran, nah ini kalau ini tertentu jelas ya, berukuran 15 sampai 25 cm atau ukuran buah melon. Kemudian kerikil atau gravels, partikel berukuran 5 sampai 150 mm atau ukuran 5 biji kacang tanah, 5 mili. Ya, biji kacang tanah sampai dengan ukuran buah melon. Kemudian sen, partikel berukuran tertahan saringan 200 atau ukuran 0,074 sampai dengan 5 mm atau ukuran biji kacang tanah. Ini gampangnya begitu, tertahan saringan 200 sampai dengan ukuran biji kacang tanah, itu adalah sen, pasir. Nah, ukuran lubang saringan 200 itu 0,074 mm. Istilah nomor 200 menunjukkan jumlah kawat atau jumlah lubang dalam jarak 1 inci. Lano atau sheet, partikel berukuran 2 mikron atau 2/1000 mili sampai lolos saringan 200 atau 0,074 mm. Lano adalah butiran paling halus yang tidak mempunyai daya ikat atau daya gabung antar butirannya. Kemudian lempung atau clay, partikel berukuran 1 sampai 2 mikron. Kemudian yang paling halus lagi adalah koloid. Partikelnya berukuran lebih kecil dari 1 mikron. Kalau memproduksi cat tembok, butir-butirannya harus berukuran kurang dari 1 mikron. Kalau lempung yang berukuran lempung yang kurang dari 1 mikron, kalau punya warna yang bagus secara alami bisa dimanfaatkan sebagai cat tembok. Itu umumnya syaratnya kurang dari 1 mikron untuk menghasilkan hasil yang bagus, rata ya. Kemudian dalam hal campuran dari beberapa partikel tersebut, di atas ya, penamaannya diambil dari fraksi yang paling dominan, kemudian diikuti oleh fraksi dominan kedua dan seterusnya. Nah, contohnya kalau tanah mengandung lano 50%, pasirnya 35%. Namanya lano dulu ke pasiran ya. Lano ke pasiran. Kalau bahasa Inggrisnya kebalikannya ngomongnya sandy silt. Sandy silt. Kemudian kalau lempungnya 60%, lanonya 30%. Yang ngomongnya lempung lanoan atau lano silty clay. Silty clay. Lempung lanoan. Silty clay. Kemudian kalau ini contoh lempung 55%, pasirnya 40%. Berarti lempung kepasiran atau sandy silt. Ini ada contoh lagi nih. Claynya 25%, sandnya 75%. Pasir, ini siltnya 75%, berarti lano kelempungan. Bahasa Inggrisnya lempung dulu ya, clay, pakai EY. Clay, silt. Nah, seperti itu penamaan. Biasanya 2 udah cukup. Kalau menamakannya 3 juga nggak apa-apa. Akhirnya ada lempung, ada lano, ada pasir terdetek seperti ini. Misalnya ini 60%, ini 30%, ini 10%. Kalau S3 ini ngomong lempung, lano, pasiran. Lempung, lano,
Oh, pasir. Berurutan. Nah, seperti itu. Ini bahasa Inggrisnya dari sini sebelah. Sandy. Nah, kalau ada 3 ya. Jarang menyebutkan sampai 3, biasanya 2 udah cukup. Bagaimana mengenali bermacam-macam tanah di lapangan? Bukan di lab ya, di lapangan. Kita datang ke lapangan, terus melihat ada tanah, ingin tahu ini tanah apa ya. Tentunya ada berbagai cara kita bisa menera tanah itu ya. Secara visual atau penglihatan dengan mata berdasarkan ukuran butir seperti yang diterangkan tadi ya, berdasarkan ukurannya. Dan lapangan harus bawa apa, mistar atau jangka sorong dan sebagainya. Dia perlu bawa apa, lensa, kalau melihat teksturnya apa bersudut apa granular. Kemudian dari warna ya. Warna ini tidak terlalu penting di teknik sipil, tapi warna pakai gunakan warna-warna umum ya. Hijau daun juga boleh, biru telorasi sebagai dilengkapi. Itu tidak penting, tapi dalam ilmu pertanian warna menentukan apa, kesuburan tanah. Ada skala warnanya segala ya, sampai ke seperti coklat tuh banyak sih, mulai coklat tua sama coklat muda banyak sekali, karena sampai bisa 20 sampai 30 warna nih, mana yang cocok. Yang membedakan warna itu kan orang-orang yang tidak buta warna. Saya kira yakin dari sini nggak ada yang buta warna ya. Tapi ada yang buta warna tapi membedakan uang 50.000 100.000 tahu. Dan namanya mata duitan. Nah, lihatnya dari angkanya, lihat depot hitam putih keluarnya kalau buta warna kan. Ini kalau di orang teknik ya, kalau merekrut mahasiswa sebagai mahasiswa teknik sipil harus bebas buta warna. Kalau orang Sunda warna biru tuh hijau, saya nggak ngerti tuh. Nah, warna biru ini warna naon, hijau bilang. Oh, buta warna bukan, dia tahu. Memang kebiasaan orang sana begitu. Warna biru tuh hijau. Ini begitu sudah diperlihatkan warna hijau apa? Apa kebalikannya biru? Tidak. Dia tidak mengenal warna biru. Orang Sunda yang asli pedalaman ya, orang Sunda Bandung yang udah ngotas semua. Oke, ada cara manual tadi, cara visual, cara manual sekarang. Tes kekuatan kering jenis tanah ya, menentukan jenis tanah. Suatu contoh tanah dikeringkan, kemudian diperiksa kekuatan keringnya. Dijemur tentunya, jemur dikeringkan dan jemur terik matahari lah. Tidak ada kekuatan kering. Contohnya tanah pecah dengan sendirinya bila disinggung dengan bidang tanah. Tentunya pasir kalau urai ya. Kekuatan kering kecil bila contoh tanah hancur dengan tekan jari yang tidak seberapa. Harus dikeringkan, sentuh urai. Itu pasir. Tapi kalau dengan tekanan yang lebih tinggi ya lanau tentunya. Kalau keras sulit, ini lempung. Lempung itu kalau dikeringkan mengeras seperti batu. Kalau diberi air langsung melunak. Jadi gampang ya. Lanau ada kekuatan kering menengah bila jari makin besar. Campurannya kalau ada contoh campuran pasir lempung. Kekuatan kering besar bila tidak dapat dihancurkan oleh tekan jari, contohnya lempung seperti itu. Nah, ada tes gesek. Nah, untuk memperkirakan besarnya fraksi pasir, lanau atau lempung, ini membedakan ketiga jenis itu. Kalau pasir sudah pasti menggores di tangan, Anda gunakan air lah ya, diremas dengan tangan. Kalau pasir itu menggores di tangan. Kalau terasa seperti tepung beras atau seperti serbuk petasan itu lanau. Tapi kalau lengket, licin seperti sabun, itu lempung. Kemudian tes potongan. Nah, tes potongan membedakan
lano dan lepung. Kita buat geleng-geleng tanah sebesar spidol ini, dijemur terik matahari ya, sampai kering, kemudian Anda patahkan. Lihat bidang patahannya. Kalau buram itu lano, kalau mengkilat seperti kaca itu lepung. Ini banyak cara ya. Lapangan teknik sipil itu mau tekar ya, banyak cara membedakan. Oke, sekarang komposisi tanah. Kalau kita tanah dari lapangan di bawah kita melihat ada apa saja di dalam blok tanah itu. Ya, lalu diteliti ternyata tanah itu mengandung butir solid yang padat, kemudian ada ruang porinya. Ruang porinya bisa sebagian terisi air atau seluruhnya atau tidak ada. Ya, itu yang disebut ruang pori. Jadi ada butir, ada ruang pori. Ruang porinya bisa terisi air atau sebagian atau full atau kering. Ya, kering disebutnya kering open namanya. Pengeringan sempurna dengan open. Ya, kalau di terik matahari masih ada kadar airnya. Nah, seperti gambar ini yang besar nih ya. Terlihat ya, diagram komposisi tanah yang disebutnya diagram 3 fase tanah. 3 itu memperlihatkan ada butir, air, dan udara. Jadi kalau udaranya 0 artinya tanah jenuh air ya. Kalau airnya 0, volume airnya 0 artinya tanah kering open. Bilangnya secara teoritis tanah hanya bisa dikeringkan sempurna dengan pengopenan di open ya, dengan pemanasan ya, pada suhu 110 plus minus 5 derajat Celcius selama 10 jam. Praktis 24 jam. Sekarang besok kering, nah itulah kering sempurnanya. Disebutnya kering open, VW-nya 0. Nah, notasi untuk menyatakan volume dan berat ya untuk udara, yang berat dulu ya. Berat udara itu 0 di mekanika tanah. Kesepakatan internasional ilmu mekanika tanah, weight of water, weight of air, WA itu 0. Kemudian weight of water, weight of solid, butir, berat butir. Jadi karena WA-nya 0, maka berat tanah adalah WW ditambah WS. Tidak melibatkan WA ya. Berat tanah itu WW, weight of water, plus weight of solid. Nah, kemudian untuk volumenya, volume udara VA, volume of air, volume air, volume of water. Nah, yang disebut volume of void adalah ini, VA tambah VW. Dan volume butir, volume of solid. Ini. Disebut volume tanah adalah VA tambah VW ditambah VS atau VV tambah VS. Itu volume tanah. Menurut Geotechnical Committee on Nomenclature for Soil Mechanics ada 12 parameter pokok tanahnya yang Anda hafalkan, terutama definisi dan formulanya. Definisi dan formulanya. Berat isi tanah atau gamma. Notasinya seperti ini, membuat gamma semua. Gamma. Gamma tanah atau ada yang menuliskan gamma M moisture. Berat isi tanah basah. Ini M. Ini tanah. Ini M itu moisture, lembab. Oh, moisture. Moisture. Itu definisinya adalah perbandingan antara berat keseluruhan tanah dengan volume keseluruhan tanah. Jadi W dibagi V. Berat isi tanah density atau unit weight itu perbandingan antara berat tanah terhadap volume tanah. Berat tanahnya WW plus WS bagi V. V-nya yang terdiri dari WA tambah WW ditambah VS. Satuan ya. Saya balik gram per cc, ton per meter kubik, kilometer per meter kubik, kilogram per meter kubik, LB per feet pangkat 3 dan seterusnya. Kemudian berat isi kering atau gamma dry density ya, adalah perbandingan antara berat bagian butir tanah kering tentunya ya. Butir itu tanah kering dengan volume keseluruhan dari tanah. Jadi gamma dry adalah WS dibagi V.
Terlihat nggak sana tulisannya ini? Kecil ini, gede ini. Gamma drive. WS, weight of solid dibagi V. Tulisannya nggak kelihatan. Sama pakai satuan juga, yang nilainya yang sering dijumpai 0,6 sampai 2,4 gram per cc. Kalau berat isi basah dijumpai sekitar 1,2 sampai 2,2 ya, paling tinggi berat isi basahnya. Kalau berat isi kering 0,6 mulainya sampai 2,4, dekati beton ya, sama dengan beton 2,4 gram per cc. Kemudian berat isi butir atau gamma S, unit weight of soil solid, adalah perbandingan antara berat bagian butir dengan isi bagian butir tanah. Di gamma S adalah WS dibagi VS, nilainya sekitar 2,4 sampai 2,8 gram per cc. Nah, kemudian berat isi jenuh air atau gamma SAT, saturated ya, saturated density, ada perbandingan antara berat butir tanah keseluruhan, berat tanah keseluruhan dalam keadaan jenuh, jadi WSAT ya, WSAT, dengan volume keseluruhan dari tanah dalam keadaan jenuh. SR-nya sama dengan 1 atau 100%. Jadi gamma SAT atau WSAT dibagi V. Kemudian berat isi air, perbandingan antara berat bagian air dengan volume bagian air. Unit weight of water, gamma W sama WW dibagi VW. Nah, kalau tidak diketahui dalam perhitungan, biasanya Anda bisa mengambil satu angkanya dalam satuan gram per cc atau ton per meter kubik, atau bisa mengambil 1000 kg per meter kubik, atau bisa mengambil 10 kN per meter kubik, atau bisa mengambil 62,4 lb per inci pangkat 3. Itu kalau tidak diketahui dalam perhitungan, bisa mengambil angka-angka ini. Dan angka tempatnya kalau 10 berasal dari 9,8 kN per meter kubik, misalnya ada percepatan gravitas di sana. Oke. Berat isi tanah dalam air atau gamma sub itu kepanjangan dari submerged. Di submerged density ada perbandingan antara berat bagian butir tanah dalam air dengan volume keseluruhan dari tanah. Berat tanah dalam air jadi W sub ya, jadi nimbangnya air, blok tanah dimasukkan ke dalam air. Kita pasang kaca, dan itulah beratnya berapa. Jadi gamma sub adalah WS sub dibagi V. Gamma sub itu tulisan juga ada yang tulisan gamma tanah. Sama berarti sekitar dalam air. Submerged, submerged. Nah, kemudian sini ada bukti bahwa submerged itu bisa diturunkan menghasilkan rumus yang lain ya, tidak tidak WS sub dibagi V, artinya sama dengan ini. Nanti coba kita lihat ya. Yang pertama, kalau kita menimbang blok tanah ini dalam air, air blok tanah, air ini kalau timbang dengan P sub, kita lihat timbangannya ini blok tanah P, maka kalau di dalam air ada aktif sub, itu timbangannya adalah P sub sama dengan P dikurangi aktif ke atas. Ini kita selesaikan. Kalau masuk kalau yang tanah ya sub ya, ini nggak masuk di kalau tanah. Kalau tanah satu. Oke. Ini adalah satu. Kemudian digunakan selesaikan adalah kalau nggak masuk nih, sama seperti PSU juga. Jadi ya, menurut kondisi pertama bagaimana kalau kita menghilangkan misalnya di satuan kita satu per satu kita besok ini ada beban dari air ya. Jadi
kesimpulannya masuk PD tambahan ini tambahnya A ya. Masuk dengan P tambah PD ini A kesimpulan biayanya. Masuk juga masuk kalikan P ini adalah masa karena tambah ini 10 kali satu aktifnya berarti 11 tambah 1 ada 2 1 kali 10 mereka sama simbolannya adalah masuk tidak disebut oleh sama A jadi sama tidak berubah. Itu kemudian berat jenis tanah atau GS ya, gravity spesifik atau specific gravity adalah perbandingan antara berat isi butir dengan berat isi air pada suhunya tertentu. Cuma tulisannya nggak ditulis. Pada suhu tertentu ya, pada suhu 20 derajat atau 25 derajat Celcius. 20 itu untuk mengacu STM, kalau 25 mengacu pada BT standar. Hasilnya nggak beda jauh ya, karena berat isi air pada suhu 20 dan 25 nilainya mendekati 1. Itu jadi GS sama dengan gamma S dibagi gamma W pada suhu 20 atau 25 derajat Celcius. Kemudian berikutnya adalah kadar air dengan notasi omega. Kadar air notasinya omega. Adalah perbandingan antara bagian air dengan bagian air water. W omega sama W dibagi PS. Maksudnya hanya satu ya, kalau pakai ya muncul satu apa? Porositas atau notasinya N. Porosity adalah perbandingan antara volume bagian pori dengan volume bagian N sama PV dibagi P. Ini ya sama kali 100%. Ini sama apa? P dibagi P. Kemudian pori perbandingan antara volume pori dengan volume berjudul P dan itu kalau kalau ini ada jumlah perbandingan kalau air pori nilainya paling tinggi 100%. Itu ada juga melaporkan nilai perhitungan lebih itu sama. Kalau SF-nya artinya apa? Free open. Nah kemudian satu lagi persentase pori udara atau NA. Persentase pori udara adalah perbandingan antara volume pori udara dengan volume tanah keseluruhan. NA adalah VA per V. Tuh, ada 12, hafal nggak? Kira hafal lah nanti tadi hafalan di rumah. Minggu depan Anda sudah bisa menjawab ini ya. Nih, jawab dengan ucapan minggu depan lah ini ya. Minggu depan 12 pertanyaan, nanti satu persatu dapat satu pertanyaan. Apa itu tanah pertanian khususnya? Ya, siapa kan karena belum lama ya. Saya ada 12 parameter pokok tanah loh. Oke, bagaimana menentukan nilai-nilai parameter pokok tanah? Dalam aplikasi mekanika tanah seperti perencanaan dengan pondasi, dinding pertahanan, stadion lereng maupun pekerjaan tanah lainnya, nilai-nilai parameter pokok tanah sangat diperlukan. Oleh karenanya, dalam pekerjaan pendidikan tanah atau soil test, mula-mula yang diperiksa adalah nilai parameter pokok dulu, ya, yang disebut sifat-sifat indeks, ya, indeks propertiesnya dari tanah itu. Nah, kemudian untuk menentukan nilai parameter tanah ini umumnya dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama cara langsung atau dengan pembuktian di laboratorium, diukur, ya. Kemudian dengan cara tidak langsung atau dengan hubungan fungsional atau rumus. Nah, hubungan fungsional seperti ini dengan rumus ya. Nah, umumnya yang dilakukan di uji lab itu tidak sebanyak 12 parameter itu dilakukan pengujian. Kemudian berat isi air kan umumnya sudah diketahui. Sudah diketahui ya nilainya 1 gram per cc, 1 ton per meter kubik, 10 kN per meter kubik, 1000 kg per meter kubik, 62,4.
LB per inci pangkat 3 kan sudah diketahui satu ya. Nah, kemudian yang lazim dilakukan uji lab itu biasanya hanya 3, yaitu berat isi, kadar air, dan berat jenis. Nah, selebihnya berarti ada 3 dari lab, 1 sudah diketahui yaitu berat isi air, berarti 4. Semuanya 12, 8 lagi itu dengan hubungan fungsional, dengan rumus-rumus. Nah, bagaimana mengukur ketiga parameter pokok tadi seperti berat isi misalnya ya. Ini ada, kita lihat, nah ini ya, menentukan berat isi tanah. Menentukan berat isi tanah kita membutuhkan ring prismatis dengan ukuran presisi, diameter, bagian dalam, dan tinggi ring itu. Dan ringnya itu harus runcing supaya bisa memotong tanah. Nah, seperti ini. Di ring prismatis dari metal tentunya ya, dari stainless. Anda timbang dulu dalam keadaan kosong. Dapatkan volumenya seperti diameter kuadrat kali tinggi, itu volume jelas, volume ruang di dalam ring. Ini kita isikan tanah ya ke dalam ring itu, kita peres atas bawah, bersihkan, kita timbang. Jadi dapatkan berat tanah tambah ring dikurangi berat ring dibagi volumenya, kita dapatkan berat isi tanah. Lakukanlah minimal 2 kali, laporkan rata-ratanya. Nah, pengukuran timbangan, karena kalau Anda nimbang jenis tanahnya tanah lempung dominan harus berketelitian 100 gram. Kalau dominan nano pasir kerikil ya bisa 1 gram dan seterusnya. Terus jumlahnya juga ukurannya juga disesuaikan. Tentunya kalau dominannya kerikil keraka ya ukuran 3 cm kurang, harusnya besar ya. Nggak mau kan misalnya 6 in dan seterusnya ya. Ini contoh untuk tanah lano lempung dominannya, timbangan yang dipakai berketelitian sampai 100 gram, pengukuran panjang dengan jangka sorong tentunya harus sampai 1/10 mm. Contoh minimal 150 gram atau volumenya minimal 80 cm. Ini ketentuan di SNI ya. Nah, hasil yang baik bila perbedaan pengukuran satu dengan yang lainnya berselisih tidak lebih dari 5% atau 0,05 gram per cc. Kemudian pengujian kadar air. Kadar air kita menggunakan cawan atau krus atau wadah dari bahan metal ya, karena akan di open, tidak boleh dari plastik. Kalau plastik meleleh. Bisa menggunakan dengan dari bahan melamin bisa, kalau di open tidak meleleh. Yang penting tidak meleleh, kita bisa kita pakai sebagai wadah untuk mengukur kadar air suatu tanah ya. Tanah cawan kosong tentunya ada tutupnya ya. Kenapa? Kadar air itu akan cepat berubah bila berada di ruang terbuka, apalagi dengan suhu yang tinggi. Suhu ruangan itu sekitar 25 sampai 27 derajat Celcius. Suhu rata-rata di lab kita 26 derajat Celcius. Itu menimbulkan penguapan yang luar biasa, lumayan besar, dan harus ada tutupnya cawannya. Ya, cawannya berukuran sebesar ini ya, kira 4 sampai 5 cm diameter. Tingginya sekian, kemudian ada tutupnya. Dan dia ada label yang diberi label di sini ya. Timbang cawan kosong beserta tutupnya, kemudian isikan contoh tanah ke dalam cawan ini. Ada ketentuan di sini ya. Bila butir halus, kira-kira lano lempung dominannya ya, berpasir sedikit, yang dimasukkan ke dalam cawan kurang lebih 30 gram. Kalau berbutir sedang, dominannya kira-kira lano pasir lano gitu ya, berlempung misalnya ini setengah kilo ya, 500 gram kurang lebih yang dimasukkan cawan. Cawan juga makin besar ya, sebesar piring tentunya. Kalau yang 3 kilo untuk tanah berbutir kasar seperti kerikil kakak harus pakai baki ya, sebesar laptop saya ini, cawan untuk wadah untuk kadar airnya. Bila timbang kosong, kemudian isikan tanah ke dalamnya, timbang cawan tambah tanah basah, kemudian di open pada suhu 110 plus minus 5 derajat Celcius selama 10 jam, tetap stabil. Kita turunkan dari open, didinginkan selama kurang lebih setengah jam. Nah, selama pendinginan harus tidak boleh di ruang terbuka, harus di ruang tertutup yang kering air ya. Ada silika gel yang namanya desikator di sana. Dingin, setelah dingin baru ditimbang. Mendapatkan berat cawan tambah tanah kering. Nah, selisih berat cawan tanah basah terhadap cawan tanah kering itu adalah WW, weight of water.
Untuk mendapatkan berat butirnya, berarti berat tanah kering plus cawan dikurangi berat cawannya. Itu jadi ada W1, W2, T ada formula di sini. W1 berat cawan, W2 berat cawan tambah tanah basah, W3 berat cawan tambah tanah kering gitu ya. W2 min W3 kurangi W3 min W1. Karena kita lakukan tes minimal 2 kali, laporkan rata-ratanya, dan nilai yang valid bila berselisih tidak lebih dari 5%, 0,05. Oke, selanjutnya uji berat jenis ya. Uji berat jenis selanjutnya menggunakan botol piknometer dari kaca ya. Ada dua macam, volume 50 cc dan ada yang 110 cc. Memang kosong harus dengan tutupnya. Tutupnya ada kapilernya ini ya. Ini disebut botol piknometer. Ini ada, kalau waktu kita tes ini ada 4 kondisi piknometer. Piknometer kosong bertimbang dengan beserta tutupnya, kemudian tanah dimasukkan ke dalam botol. Ini tanah dimasukkannya harus kering oven dan lolos saringan nomor 40. Syarat ya. Nah, kalau tanahnya dominannya lano lempung cukup yang 50 cc, kalau dominnya pasir gunakan yang 100 cc. Nah, kemudian diberi aquades ya, diberi aquades yang setelah memilih aquades harus bebas gelembung udara, dan ada proses di sini, proses pengeluaran gelembung udara yang tersekat di antara butir, kemudian setelah dengan cara dimasukkan ke dalam ruang vakum ya, atau dengan cara sentrifugal, dimasukkan ke ruang vakum atau direbus di baki berair, nanti akan menimbulkan gelembung-gelembung udara akan keluar ya. Setelah itu tanah didinginkan atau dibiarkan mengendap, setelah permukaannya jernih tambahkan sampai penuh, baru ditutup dan tutupnya. Bersihkan bagian luar, dapatkan W3. Jadi W1 W2 kosong, W2 berisi butir-butir tanah, W3 berisi butir-butir tanah, botol dan aquades ya. Air atau aquades, kemudian buang seluruh isinya, isikan air saja. Timbang ya di W4. Nah, untuk mendapatkan berat jenis adalah kita punya rumus dari GS adalah gamma S dibagi gamma W. Gamma W diketahui, tinggalnya gamma S. Gamma S WS dibagi VS. WS-nya dari selisih W2 dikurangi W1 dapat. Nah, untuk mendapatkan VS-nya yaitu ini volume butir adalah ini nih. W2 W4 min W1 dikurangi selisih W3 terhadap W2, yaitu volumenya harus dikalikan perbandingan berat isi air percobaan terhadap berat isi air suhu 20 derajat ya, atau 25 derajat tergantung ya. Tabel berat densitas air pada berbagai suhu bisa dilihat di sebelah kanan nih. Disediakan 18 sampai 30 derajat Celcius. Ini density air. Nah, karena ini faktor gamma WP dibagi gamma W yang dinotasikan dengan K dalam ini faktor koreksi density, ini bisa ini terhadap 20 derajat Celcius. Jadi kalau nilai diukur pada suhu 20 derajat Celcius, nilai ininya gamma WP dibagi gamma W nya adalah 1 ya, karena pembandingnya ini 0,9982343 gram per cc. Ini tuh berat isi air pada suhu 20 derajat Celcius. Tapi kalau Anda perhatikan pada suhu 18 sampai 30, kalau dibulatkan semuanya 1 sebetulnya. Semuanya 1 ya, karena kita ingin memberikan ketelitian ya begitu ya, dipakai digitnya banyak ya, berapa ini 6 digit di belakang koma, terlihat berbeda-beda densitasnya. Nah, ini juga kita harus melakukan minimal 2 kali, jangan 1 kali, dilarang, idealnya 3 kali. Laporkan hasil rata-ratanya dan nilai yang valid bila nilai berat jenis tidak berselisih kurang dari 5% ya. Di kata 5% kita berulang-ulang dari tadi, berat isi, kadar air maupun berat jenis. Batasannya 5%. Bila berselisih lebih dari 5%, tes harus diulang. Merepotkan toh. Hanya kalau nanti praktek berhati-hatilah, telaten gitu ya, sabar, modalnya itu. Kalau enggak harus diulang-ulang, ini suruh dosennya tes lagi, salah lagi, tes lagi, ya terus kapan selesai? Ternyata timbangannya
tidak akurat dan disebabkan karena digeser-geser oleh mahasiswa itu sendiri. Ini kalau timbangan, kalau sudah duduk di posisinya jangan digeser-geser. Ini ada nivonya. Nivonya setengah. Kalau digeser ya miring lagi, salah lagi. Kalau berat jenis apalagi ya, waktu proses pemvakuman tumpah ya itu udah akurat lagi, harus diulang. Ini bisa Anda merasakan kalau udah masuk lab betapa capeknya. Nah, itu dilakukan pengukuran dari data ya, berat isi, kadar air, dan berat jenis. Lakukan langsung pengukuran di lab. Nah, kalau ingin mendapatkan parameter yang lainnya berarti dengan hubungan fungsional seperti ini ya. Jadi dengan data GS omega dan gamma W, GS gamma dan gamma W, kita bisa menurunkan nilai-nilai parameter pokok yang 8. Tentunya apa usahanya? Kita harus menurunkan rumus dulu. Contohnya seperti ini ya. Kita misalnya ingin berat isi kering. Berat isi kering fungsi dari misalnya kadar air dan berat isi basahan. Seperti ini. Kita mau cari berat isi kering fungsi dari omega kadar air dan kita harus tahu formula ini apa, yaitu W dengan PS, formula ini apa, ini W dengan P itu maka jika ya ini WW adalah berarti omega kali PS ya. Di sini W nya adalah omega PS, WW nya adalah omega kali PS, itu adalah PS kalian omega plus 1. Jadi PS omega berarti omega plus 1. Kita masukkan ini ya, dalam apa isinya berarti W nya yang tadi ini nanti sebenarnya jadi ini bisa dicoret ya. Nah yang ini oke coret enggak sama dibagi omega plus 1. Ini sama D. Fungsi dari gamma dan omega, ekspresinya adalah berarti dibagi omega plus 1. Mungkin jangan lupa omega nya dalam desimal. Nanti contoh, kemudian contoh lagi berikutnya merupakan fungsi misalnya dari GS dan dan GS kali berat air dibagi gamma D. Itulah contoh-contoh hubungan fungsional. Yang lainnya bisa dilihat, bisa diturun-turunkan, Anda tinggal mengikuti saja. Nah ini porositas adalah angka pori bagi 1 plus angka pori, nah, seperti itu. Kemudian derajat kejenusan SR tuh ya sama dengan GS kali omega dibagi E. Derajat kejenusan adalah berat jenis dikalikan kadar air dibagi angka pori. Nah, seterusnya ya. Nah, ini dikumpulkan nanti kita punya rumus ya untuk menghitung parameter yang 8 tadi ya. Jika masuk, jika masuk seperti apa dan seterusnya. Ya, contoh perhitungan ya, misalnya ini. Suatu contoh tanah seberat 151 gram mempunyai isi sebesar 89,95 cc. Ya, kemudian kadar airnya diketahui 20%, berat jenisnya 2,65. Tentukan berat isi kering tanah, angka pori, porositas, dan kemudian berat isi tanah dengan jika kondisinya jenuh air, kemudian berat isi tanah terendam air. Nah ini Anda kalau ada formula seperti itu harus definisi. Ya, apalagi kadar air itu omega saja. Ini kan dalam desimal 0,2. Kemudian di sana apalagi berat tanah 150 gram. Ini W ya. Kemudian ada mempunyai ini sebesar 8,5 cc. Itu V. Kemudian dengan notasi dulu. Kita yang punya adalah rumusnya ya. Nah, sekarang bagaimana dari kering pertama? Rumusnya gamma dari omega. Gamanya dari juga dengan 1 dari 8,5 dibagi 1 min. 1 plus ya. Plus ini kayak min. 1 plus itu tanah kali 1 plus 0,5 sudah 1,5 gram.
Udah pakai. Pokoknya langsungnya rumus angka dimasukkan di S atau W bagi gambar ini tuh kita rumus E dibagi E 45 ini susahnya di berikutnya besar oke cuma kita gunakan biasain dulu kalau tapi ruang pori terisi oleh air. Nah, cari dulu VA volume airnya ya. Nah ini ada menurunkan, kita tahu bahwa VA adalah VV dikurangi VW. Ini VW nya adalah WW dibagi omega W, sini 25,22 cc. Kemudian untuk VS nya adalah ini WS dibagi GS kali gamma W 47,58 cc dan seterusnya. Diturunkan sehingga gamma sat menghasilkan 1,9. Dan berisi terendam airnya ya kita punya rumus gamma sat min gamma W. Gamma W kan diketahui 1 gram per cc, jadi 1,9 min 1,9. Anda bisa lihat ya. Jadi dari berat isinya saja, berat isi penuh, berat isi saturated, berat isi terendam air. Ini kita kumpulkan ada kaitan nilai-nilainya 45. Ini berapa ini coba? W dibagi W 151 dibagi 86. Tolong ini hitung deh. 86,95 ini berapa? Gamma sat jadi gamma 1,9 gram per cc ini 0,9. Nilai-nilainya harus rapikan. Ini berapa? 1,7. Jadi masa tulisan berisi basahnya 1,7. Gamma satnya harus lebih dari ini karena ruang void terisi air ya, betul logis. Itu berisi terendamnya ya kurang 1. Derajatnya 0,45. Nah, tadi berisinya sangat pahami betul itu. Nah, kemudian itu kadang-kadang suka diminta diagram 3 fase tanah. Jadi Anda harus menghitung komponen ini. Jadi 13 volume oke, no. Tapi dari hitungan ini sudah tanah. Nah, kemudian volume ini 0 tidak 0 ya, dalam cc ya. Terus 5 ini volume tanahnya adalah 95. Ini diketahui makanya diketahui. Kalau diketahui ini kurang lebih kalau kita begini enak ya. Kalau lihat volume air dengan badai angkanya sama 25,22 volume dan berat kita menggunakan berat air 1 gram per cc. Nah, contoh-contoh lain sudah ada di sini. Nah, ini memperlihatkan answer nilai angka pori kadar air yang sering dijumpai di lapangan, kemudian berat jenis ya. Karena berat jenis ini saya perlihatkan bahwa berat jenis kalau mengandung unsur ini paling tinggi magnetit ya sampai 5,17, bentonite 2,3, yang lain berada di antaranya Gibson, Montmorillon, Feldspar, Elite, Quartz, Paulinite dan seterusnya. Ya. Jadi jangan terkejut kalau ada menjumpai berat jenis yang tinggi. Ini dilihat, ya mengandung mineral berat seperti hematit, magnetit ini tinggi berat jenis. Nah, oke, kalau yang ini bisa kerjakan dengan cara yang sama seperti tadi ini. Cuma ini satuannya lihat. Dalam feed LB satuan apa namanya itu? Imperial.
Coba yang selesaikan ini bisa. Saya nulisnya di sini ya. Coba kita ikuti pelan-pelan ya. Suatu tanah basah mempunyai volume 0,1 feet pangkat 3. Volume itu apa? V diketahui, V enak tuh ada 0,1 feet pangkat 3. Terus dan berat 12,2 lb, lubes atau pound. W berat apa W? 12,2 lb. Terus apabila kadar airnya 12%, omeganya 12% kadar air ya. Ini dalam desimalnya berarti 0,12. Mudah tuh. Terjemahkan dalam notasi dulu ya. Berat spesifik. Nah, berat spesifik maksudnya berat jenis ya. Berat spesifik dari butiran padat adalah 2,7 atau berat jenis GS. GS-nya 2,72. Nah, ditanyakan sekarang ini jawabnya dari sebelah kanan ya, yang A. A ini volume basah. P. Berat volume basah itu apa? Gamma. Gamma notasinya W per V. W-nya 12,2. Satu berapa? 122. LB per feet pangkat 3. Berat volume kering. Notasinya gamma dry. Formulanya gamma dibagi 1 plus omega. Nah, ini rumus harus hafal ya biar cepat. Terbiasa Anda menghitung bisa hafal. Ini berarti 122 di atas itu dibagi 1 plus dalam desimal kadar airnya 0,12. Jadi berapa hasilnya? 108,93. 108, aduh nulisnya. (108,93). Ini satuan terus melekat ya. LB per feet pangkat 3. Angka Pori rumusnya apa? Angka Pori rumusnya apa? Pori notasinya E. Apa rumusnya? Ayo lihat. Jangan, hubungan fungsionalnya itu rumus asli itu. GS kali
GS kali gamma W dibagi gamma D 1 tambah E. gamma D min 1 sini ya. Nah ini tinggal masukkan aja 2,72 kali, nah ini gamma W nya harus diketahui dulu di sini pakai satuan apa. Ayo, satuan yang bersesuaian. Dalam LB per feet pangkat 3 berapa? 62,428. Empat ya. Bersesuaian pangkat 3. Nah ini juga begitu, 6 kali 62,4 dibagi gamma D nya udah ada 108 93 kurangi 1. Nah itu hasilnya berapa nih? Hasilnya berapa? 0,56. Ini angka Fourier-nya. Kemudian porositas adalah N dibagi E dibagi 1 plus E. Nah, hasilnya adalah 0,56 dibagi 1,56 berapa hasilnya? Hasilnya berapa? 0,358. 36. Oke, berikutnya S ini porositas. Proses yang ini ya. Sekarang dilihat kejenuhan SR. SR rumusnya apa? SR rumusnya coba lihat. GS dikali omega dibagi GS kali omega itu kadar air dibagi E. Kapori. Kaporinya 2,72 kali 0,12 di ruangan sempit dibagi 0,56 berapa hasilnya tuh? 0,58. 0,58 jadi artinya 58% ya. Itu baru sampai SR. Sekarang bagaimana volume yang ditempati oleh air? Volume yang ditempati oleh air apa? VW. Ini apa? VW yang ada cuma ditanyakan VW yang F ini. Volume of water. Kalau volume tempat air, Anda tinggal cari berat air aja ya dari kadar air. Ini saya oret-oret di atas saja ya, oret-oret. Jadi Anda punya kadar air adalah WW dibagi WS. Pakai rumus apa ini? PS cari dulu. Pakai rumus apa ya? Atau Anda bisa cari WS-nya dari
kalau kita punya seperti ini, tadi kan ada W sama dengan apa? Tadi yang rumus ini nih, tadi yang pertama kali yang menurunkan nih, tadi sudah ada. Nah ini, nih, WS dari sini bisa, WS nih, WS W dibagi omega plus 1. Nah ini ya, WS nya dari W bagi omega plus 1. Satu plus omega sama aja. Ya, ini W nya sudah ada di sini, 12,2 dibagi 1 plus 0,12. Berapa tuh? 10,89. 10,89. Satuannya lihat, LB. Sekarang WW-nya omega kali WS. Padat air kali WS. 0,12 kali 10, berapa hasilnya? Ayo hitung. 1,31. 1,31. Ya Pak, kalau Iya dibagi. Pak. Ini WW, ini WW ya, sorry. WW ini kali ini ya. Oke. 1,31 LB. Berarti kita punya kan gamma W diketahui. Gamma W WW dibagi WW ya. Nah, berarti WW-nya WW dibagi gamma W. Sorry. Iya. Sorry, salah. WW sama WW. WW. Ini ruangnya sempit. Habis bagi gamma W. Ya tinggal bagi aja 1,31 bagi tadi. Kecil sekali ya. Ya lanjutkanlah. Ini tanahnya belum kering ya. Ya tinggal teruskan aja lah. Oke, itu cara perhitungannya ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini bab 3? Ini jam berapa nih? Belas 26 setengah 6 ya. Saya kira berakhir di bab 3 saja ya. Ada pertanyaan? Cukup ya. Kamu berarti di Belajar MDAS banyak soal-soal. Anda sudah punya Belajar MDAS? Belum? Saya cari yang digital. Kalau nyari kan susah ya. Iya, Belajar MDAS. Ada? Hah? Mektan 1, 2? Iya, saya hijau sama Biru telur asin. Ayo sudah itu bagiin aja. Di situ
ada contoh-contoh soal, silahkan coba ya. Yang tadi soal nomor 21, ada 22, 23, berarti saja lah. Jadi untuk minggu depan Anda nanti akan saya tanya yang pertanyaan 12 nomor tadi ya, satu-satu. Keluar kepala tuh. Nah yang ini ya, ngetan 1, 2 nih sudah ada, saya kira udah punya. Digital sudah banyak terus beredar. Gampang. Itu kalau kita beli bukunya lumayan harganya itu. Sekarang dengan adanya digital ini nggak laku lagi buku-buku searching di internet, set keluar semua. Hingga bayarnya pakai apa? Pulsa ya. Potong pulsa atau ada yang transfer juga bisa. Tapi kalau sudah kumpul ya sudah. Bagi yang lain nggak usah keluar uang, tinggal baca saja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dari rumah? Yang di rumah ada pertanyaan tidak? Cukup, Pak. Cukup. Oke, kalau sudah cukup, ini sudah 5:30. Kita ketemu lagi Selasa depan, tapi daring. Selasa depan daring ya, tidak perlu masuk ke kampus. Nanti minggu keempat, nah yang absen genap yang datang, Anda ini di rumah, tukeran. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Silahkan lah. Ya, Anda juga silahkan lah dari sini, nggak apa-apa. Saya belakangan.